Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan tentang keperawatan paliatif. Kalau yang pertemuan lalu kita membahas tentang sakit itu sebagai ujian, selain tentang pengertian keperawatan paliatif atau palliative care. Sekarang kita akan lanjutkan dengan materi bahwa jadi ada dua perspektif ya, bahwa sakit itu sebagai ujian dan yang kedua adalah sakit itu memiliki hikmah ya. Jadi di satu sisi dia sebagai ujian, tetapi di sisi lain ujian itu banyak mengandung hikmah atau sakit itu pasti ada hikmahnya. Ya, yang pertama dapat menghapus dosa ya. Jadi salah satu yang menjadi permasalahan hidup umat beragama adalah dosa, di mana manusia sering berbuat dan bertindak hal-hal yang dilarang agama. Jadi tidak ada manusia itu yang tidak berdosa. Setiap hamba Allah, kullu bni adama khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap kita anak cucu Adam ini pasti punya dosa dan sebaik-baik anak cucu Adam, sebaik-baik manusia itu adalah atau sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah dia bertaubat. Nah, kita semua itu pasti memiliki dosa. Maka salah satu cara Allah untuk menghilangkan dosa itu adalah memberikan ujian hidup atau memberikan musibah, ya seperti sakit. Karena sekali lagi dosa itu terdiri dari beberapa jenis ya dan apa bobotnya. Jadi ada yang bobot yang sangat kecil sampai bobotnya yang sangat besar ya. Itu dosa-dosa yang dibuat oleh manusia. Nah, ada dosa yang hanya bisa dihapus dengan cukup istighfar, ada dosa yang bisa dihapus dengan ketika kita melaksanakan amalan-amalan ibadah seperti puasa, sholat, haji, atau juga ada dosa-dosa yang tidak boleh dihapus dengan sholat, tidak boleh dihapus dengan puasa, tetapi hanya bisa dihapus dengan ketika kita mengeluarkan zakat dan infak. Nah, demikian pula bahwa ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan amalan-amalan lain, dengan istighfar sekalipun, tetapi dia hanya bisa dihapus dengan cara ketika dia bersabar terhadap musibah. Jadi musibah itu bisa menggugurkan dosa-dosanya ya. Walaupun tidak semuanya ya. Jadi ada bagian dosa yang tidak boleh dihapus dengan yang lain tetapi hanya bisa dihapus dengan ketika dia mendapatkan musibah sakit. Jadi itu hikmah pertama bagi mereka yang sakit ya. Yang berikut ya, jadi ini ayatnya ya. Di ayat tentang jika seorang itu mendapatkan musibah sakit di mana dapat menghapus dosanya ya. Dalam ayat ini disebutkan surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin." Artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi itu salah satu cara Allah ya untuk memaafkan atau menghilangkan dosa itu adalah dengan memberikan musibah. Dalam hadis Rasulullah, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hamin wala huzn wala adza wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah." Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan karenanya. Jadi seringan apapun musibah, sekecil apapun musibah, itu akan menghilangkan dosa, akan menghilangkan kesalahan-kesalahan kita, termasuk sakit. Ya, sakit kita hanya tertusuk duri saja,
ujung daripada duri itu tertusuk, lalu itu kita sempat rasakan sakitnya, dan kita bersabar dengan musibah itu, maka Allah akan menghapus ya dosa kita. Yang berikut, tetap mendapatkan pahala dari amal kebajikan dilakukannya di saat sehat. Jadi kita ini kan sering rajin melaksanakan amal-amalan ibadah, rajin mengaji, rajin sholat, ya, rajin menolong orang, ya. Tiba-tiba kita sakit, tidak bisa berbuat apa-apa. Mengaji pun sudah sulit, apalagi pergi ke masjid, maka sudah sulit. Maka ketika kita sedang sakit dan tidak bisa melaksanakan aktivitas kebaikan di kala sehat itu, maka kita tetap menerima pahala dari amalan-amalan yang kita laksanakan di kala sehat. Jadi itu ada kompensasi, ya. Jadi itu hikmah daripada orang sakit. Walaupun kita tidak pergi ke masjid, hanya karena kebiasaan kita kalau sehat itu rajin ke masjid, maka kita mendapatkan pahala pergi ke masjid. Demikian juga ketika kita rajin mengaji, dan suatu saat ketika kita sakit, sudah tidak bisa lagi mengaji, maka pahala mengaji di kala sehat itu tetap mengalir pada saat kita sakit. Itulah hikmah daripada ketika orang yang diberi ujian sakit, tetap mendapatkan pahala dari amal kebajikan yang dilakukannya saat dia sehat. Ini dalam hadis Rasulullah, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit atau sedang safar itu dalam perjalanan, ya, maka Allah akan menuliskan baginya pahala seperti saat ia lakukan ibadah di masa sehat dan bermukim, ya. Jadi safar itu biasanya kalau dalam perjalanan itu kan kita ada amalan-amalan yang kita tidak bisa laksanakan, ya, seperti mengaji tadi, ya. Dalam perjalanan mungkin kita tidak memungkinkan lagi, atau kita sholat di masjid kita tidak memungkinkan, sholat berjamaah tidak memungkinkan. Kenapa? Karena dalam perjalanan. Maka amalan-amalan di kala sehat itu, atau di saat kita mukim atau berdiam di kampung, itu tetap mengalir ketika kita dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan. Yang berikut memperoleh tambahan kebaikan. Jadi di antara kebaikan yang diperoleh orang sakit adalah mengetahui tentang pengalaman menghadapi sakit dan jenis penyakit yang diberikannya serta jenis-jenis obatnya. Kebaikan lainnya adalah bisa lebih mempererat silaturahim antar keluarga maupun para sahabat dan tetangga. Jadi pasti ada kebaikan, ya. Jadi bagi orang yang sakit itu mendapatkan pengetahuan, ya, tentang apa itu sakitnya, apa penyebabnya, apa yang menjadi pantangannya, kemudian apa obatnya, apa yang harus dia hindari, itu pasti akan dia dapatkan, ya, di skala sakit. Demikian juga banyak orang yang bersilaturahim di kala seseorang itu sakit, artinya datang mengunjungi, ya. Walaupun sekarang ini sudah lewat WA, lewat Facebook, orang tinggal mendoakan di WA, mendoakan. Tetapi diupayakan kita tetap bisa mengunjungi, ya, orang sakit itu. Kenapa? Disitulah silaturahimnya itu, dan itu bisa menguatkan hati dari orang-orang yang ditimpa musibah sakit. Jadi pasti akan ada kebaikan, ya. May yuridillahu bihi khairan yusib minhum. Barang siapa Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberinya musibah. Jadi di balik musibah itu banyak pintu kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini teman-teman para perawat, ini bisa ditanamkan kepada pasien, ya. Jadi pasien itu dikuatkan hatinya, dinasehati dia sehingga menjadi kuat. Oh, ternyata sakit ini banyak hikmahnya. Ya, di antaranya adalah ini bisa menambah kebaikan-kebaikan. Memperoleh ganjaran surga, ya. Puncak daripada pahala orang yang sakit itu bisa saja mendapatkan ganjaran surga.
Ya, jadi tidak sedikit orang yang menderita sakit bertahun-tahun bahkan sampai cacat, namun dengan tingkat kesabaran yang tinggi, maka ia memperoleh pahala tanpa batas sehingga mendapatkan ganjaran surga. Ya, dalam surat Al-Furqan ayat 75, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salaman. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Jadi orang sabar itu kalau dia ada ujian, ada musibah, disitulah dia bisa mendulang pahala kesabaran sebanyak-banyaknya. Yang penting dia tetap sabar terhadap sakitnya, sabar terhadap musibah yang dia terima. Ini yang harus ditanamkan oleh teman-teman perawat ke pasiennya, pada pasien. Nah, kalau tadi akan mendapatkan surga, kalau ini selain mendapatkan surga, ada kenaikan tingkat di surga. Ya. Jadi jika seorang muslim dengan amalannya tidak mencapai derajat tertentu di surga, maka Allah menurunkan musibah. Di antaranya musibah sakit. Dengan harapan ia akan bersabar dan meraih pahala kesabaran yang dapat mengantarkannya mencapai derajat tertentu di surga. Jadi teman-teman, boleh saja dia itu akan mendapatkan surga misalnya sampai di tingkat 7 ya, misalnya di tingkat 7. Pahalanya ya, jadi pahalanya itu hanya sampai di tingkat 5 ya. Berdasarkan takaran pahala, dia hanya mendapatkan kapling surga itu di tingkat 5. Tetapi setelah dia ditimpa musibah, maka membludaklah amalannya, membludaklah pahala kesabarannya, sehingga dengan kesabarannya itu ternyata dia mendapatkan bonus, ya, bonus surganya di tingkat yang paling tinggi lagi, ya. Jadi dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah, innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatul lam yabulugha bi'amalihi butalahu Allahu fi jasadi au fi malihi au fi waladi summa sabbarahu ala zalika hatta yubuligahul manzilah allati sabaqat lahu minallahi ta'ala. Sebenarnya seorang hamba jika telah ditentukan ditakdirkan padanya suatu tingkat di surga, yang mana dia belum bisa meraihnya dengan sebab seluruh amalnya, maka Allah akan timpakan padanya musibah berkaitan dengan dirinya, hartanya, atau pada anaknya. Kemudian Allah jadikan dia bisa bersabar atas musibah tersebut, sehingga dengan sebab tersebut Allah sampaikan ia pada tingkat di surga, tingkatan di surga yang telah ditetapkan untuknya. Jadi ini salah satu hikmah dari orang yang menerima musibah, termasuk orang yang sakit. Ya. Dalam ayat lain, innallaha qala idza batalaitu 'abdi bihabibatihi fasabara awattuhu minhumal jannah. Sesungguhnya Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan dua kekasihnya, kedua matanya, jadi diuji dengan beberapa fisik yang hilang dari dirinya, kemudian ia bersabar, niscaya aku menggantikan keduanya dengan surga.